Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertama ada al-mufradat atau kosakata tentang profesi, kemudian al-mubtada wal khobar. Baiklah, kita mulai dengan pelajaran yang pertama dulu, yaitu al-mufradat atau kosakata. Di sini kita akan mempelajari al-mufradat atau kosakata tentang al-amiluna. Al-amiluna artinya orang-orang yang bekerja. Pertama di sini ada al-mufradat lil muzakkar atau untuk muzakkar atau laki-laki, dan di sini ada lil muannas atau untuk muannas atau untuk perempuan. Dan ini al-makna artinya. Baiklah, kita mulai. Mufradat yang pertama, tilmizun. Tilmizun artinya murid. Tilmizun ini lil muzakkar artinya murid laki-laki. Jika lil muannas untuk muannas atau murid perempuan, kita tinggal tambahkan tak marbutoh di belakangnya menjadi tilmizatun. Jadi untuk mengubah yang tadinya muzakkar menjadi muannas, tinggal kita tambahkan tak marbutoh, dan ini tak marbutoh di akhir kata ini. Tilmizatun. Kemudian mudarrisun. Mudarrisun artinya guru. Ini lil muzakkar atau untuk laki-laki. Untuk muannasnya kita tambahkan tak marbutoh menjadi mudarrisatun. Kemudian mudirun. Mudirun artinya direktur. Mudirun ini lil muzakkar atau untuk laki-laki, maka lil muannas untuk perempuannya kita tambahkan tak marbutoh menjadi mudirotun. Kemudian tobibun. Tobibun artinya dokter. Tobibun ini lil muzakkar atau laki-laki, maka untuk perempuannya atau muannasnya kita tambahkan tak marbutoh menjadi tobibatun. Kemudian tajirun. Tajirun artinya pedagang. Ini lil muzakkar untuk laki-laki, untuk muannasnya kita tambahkan tak marbutoh menjadi tajirotun. Kemudian muwazzafun. Muwazzafun artinya pegawai. Muwazzafun ini lil muzakkar atau untuk laki-laki, sedangkan lil muannas untuk perempuannya kita tambahkan tak marbutoh menjadi muwazzafatun. Kemudian masih ada khadimun. Khadimun artinya pembantu. Ini lil muzakkar atau untuk laki-laki, sedangkan lil muannas atau untuk perempuannya kita tambahkan tak marbutoh menjadi khadimatun. Kemudian muhandisun. Muhandisun artinya insinyur. Ini lil muzakkar atau untuk laki-laki, sedangkan lil muannas untuk perempuannya kita tambahkan tak marbutoh menjadi muhandisatun. Kemudian syurtiyun. Syurtiyun artinya polisi. Syurtiyun lil muzakkar untuk muzakkar, lil muannasnya kita tambahkan tak marbutoh menjadi syurtiyatun. Kemudian jundiyun. Jundiyun artinya tentara. Jundiyun ini lil muzakkar atau untuk laki-laki, maka untuk perempuannya kita tambahkan tak marbutoh menjadi jundiyatun. Ini tak marbutoh. Kemudian kata selanjutnya sohafiyun. Sohafiyun artinya wartawan. Ini lil muzakkar atau untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuannya kita tambahkan tak marbutoh di ujungnya menjadi sohafiyatun. Kemudian yang terakhir ada fallahun. Fallahun artinya petani. Ini lil muzakkar atau untuk laki-laki. Untuk perempuannya tinggal kita tambahkan tak marbutoh di ujungnya menjadi fallahatun. Inilah kosakata atau al-mufradat tentang al-amiluna, orang-orang bekerja atau orang-orang yang berprofesi, yang perlu kita hafalkan. Silakan dihafalkan untuk mudzakarnya dulu ini. Kemudian untuk muannasnya tinggal ditambahkan tak marbutoh di ujung setiap katanya. Kemudian kita akan menuju ke pelajaran selanjutnya, yaitu al-mubtada wal khobar. Mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan apa itu khobar? Pertama di sini ada beberapa contoh kalimat. Yang pertama, anta tilmizun. Anta artinya kamu, kamu laki-laki. Kemudian tilmizun artinya murid. Ini murid laki-laki ya. Dia bentuknya muzakkar, tidak ada tak marbutohnya. Anta tilmidun,
kamu laki-laki adalah murid. Kemudian yang kedua, anti tilmidzatun. Anti artinya kamu perempuan. Kalau anta tadi kamu laki-laki untuk mudzakkar, kalau anti kamu perempuan untuk muannats. Tilmidzatun artinya murid atau murid perempuan. Ini untuk muannats ada ta marbutohnya. Anti tilmidzatun, kamu adalah murid perempuan. Kemudian yang nomor 3, Aisyatu tajiratun. Aisyah artinya Aisyah, ini nama orang. Ini nama orang untuk perempuan, artinya dia muannats. Kemudian tajiratun. Tajiratun artinya pedagang atau pedagang perempuan. Ini bentuknya muannats. Kemudian nomor 4, abi jundiyun. Abi artinya apa? Abun artinya ayah. Kemudian di sini ada ya sukun. Ini adalah domir atau kata ganti kepemilikan untuk saya atau aku. Abi artinya ayahku. Kemudian jundiyun. Jundiyun artinya tentara atau tentara laki-laki. Karena dia dalam bentuk muzakkar. Abi jundiyun, ayahku adalah tentara. Sekarang perhatikan kata pertama dalam setiap kalimat. Di sini ada anta, anti, Aisyah, dan abi. Semua kata ini dia adalah ismun atau kata benda. Yang termasuk kata benda di sini bukan hanya benda mati tapi juga yang hidup. Seperti orang, hewan, tumbuhan, atau juga tempat, ini benda mati dan sebagainya. Jadi ini semua termasuk kata benda. Benda, orang, hewan, tumbuhan, tempat, dan sebagainya. Ini adalah kata benda atau dalam bahasa Arab kita sebut ismun. Jadi semua kata pertama di setiap kalimat ini adalah ismun. Anta, anti, Aisyah, dan abi ini adalah ismun. Dan ismun ini dia berkedudukan sebagai subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia berkedudukan sebagai subjek. Nah, ismun yang seperti ini disebut dengan mubtada. Jadi apa itu mubtada? Mubtada adalah ismun atau kata benda yang ada di awal kalimat dan dia berkedudukan sebagai subjek. Itu adalah mubtada. Contohnya anta, anti, Aisyah, dan abi dalam kalimat-kalimat ini. Kemudian, sekarang perhatikan kata yang datang setelah mubtada tadi. Ada tilmizun, tilmizatun, tajiratun, dan jundiyun. Semua kata ini, dia datang setelah mubtada. Kemudian, kata ini merupakan penjelasan yang disandarkan kepada mubtada. Jadi contohnya kita lihat di nomor 1. Tilmidun, dia datang setelah mubtada, anta, dan tilmidun ini merupakan penjelasan yang disandarkan kepada mubtadanya, yaitu anta. Anta tilmidun, kamu adalah murid. Murid ini menjelaskan posisi anta atau posisi kamu, dia sebagai murid. Kemudian, bersamanya atau bersama kata ini, sebuah mubtada menjadi kalimat yang lengkap. Artinya, jika mubtadanya ini sendiri, contohnya dalam kalimat yang pertama ini, jika mubtadanya sendiri kita sebut anta saja tanpa ada tilmidunnya, maka kata ini, mubtada ini belum menjadi kalimat yang lengkap. Maka setelah kita tambahkan penjelas berupa tilmidun, maka anta tilmidun berubah menjadi kalimat yang lengkap atau kalimat yang dapat kita pahami secara utuh. Anta tilmidun, kamu seorang murid. Namun jika kita sebut anta saja, maka kita tidak dapat memahaminya secara jelas dan ini bukan merupakan kalimat yang utuh. Nah, kata semacam ini dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut predikat. Jadi dia berkedudukan sebagai predikat jika di dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab kita mengenalnya sebagai al-khobar. Berarti apa itu khobar? Khobar adalah kata setelah mubtada dan dia berkedudukan sebagai predikat. Ini jika dalam bahasa Indonesia. Dia berkedudukan sebagai predikat. Atau tadi apa? Penjelasan yang dia datang setelah mubtada dan disandarkan kepada mubtada yang mana dengannya mubtada tadi menjadi kalimat yang lengkap. Ini adalah khobar. Jadi kita ulangi. Apa itu mubtada? Mubtada adalah ismun atau kata benda di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata atau lafadz yang datang setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Inilah mubtada dan khobar. Sekarang perhatikan contoh nomor 1 dan 2.
Pada contoh nomor 1 atau kalimat yang pertama ini, kita menemukan mubtada'nya anta adalah mudzakkar atau dia bentuk laki-laki. Kemudian khobarnya tilmidun, dia juga mudzakkar atau laki-laki. Dan di contoh yang nomor 2, anti tilmidzatun, mubtada'nya adalah kata anti, dan anti ini adalah muannas atau perempuan. Dan jika kita perhatikan khobarnya tilmidzatun, dia juga merupakan muannas atau perempuan. Jadi bisa kita simpulkan dari sini bahwasanya antara mubtada dan khobar selalu sama jenisnya. Jika mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya pun mudzakkar. Jika mubtadanya muannas, maka khobarnya pun muannas. Dan ini bisa kita lihat di contoh yang lainnya juga. Aisyatu tajiratun. Aisyah itu muannas atau perempuan. Tajiratun itu juga muannas atau perempuan. Di sini kita bisa melihat ta marbutoh di ujung kata ini. Kemudian di contoh nomor 4 juga sama. Abi jundiyun. Abi itu mubtadanya mudzakkar juga. Karena ayahku, ayah ini kan laki-laki atau mudzakkar. Dan khobarnya jundiyun itu juga mudzakkar. Kalau perempuan jundiyatun. Kalau laki-laki jundiyun. Dari sini kita dapat menyimpulkan sebuah kaidah, yaitu antara mubtada dan khobar itu harus sesuai dalam hal jenis atau mudzakkar muannasnya. Dalam artian, jika mubtada berbentuk mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Contohnya, anta tilmidun. Mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya pun mudzakkar. Contoh lain, abi jundiyun. Mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya pun mudzakkar. Kemudian, jika mubtada berbentuk muannas, maka khobarnya juga muannas. Contohnya di sini, anti tilmidzatun. Anti ini mubtadanya muannas, maka khobarnya pun tilmidzatun ini muannas. Kemudian contoh lain, Aisyatu tajiratun. Aisyah ini mubtadanya dia muannas, maka tajiratun khobarnya juga muannas. Jadi ini adalah beberapa kaidah tentang mubtada dan khobar yang perlu kita ketahui. Pertama, di sini ada pengertian tentang mubtada, kemudian pengertian tentang khobar, dan yang terakhir yang baru saja kita pelajari yaitu di mana mubtada dan khobar harus sesuai dalam hal jenisnya atau mudzakkar muannasnya. Itu saja pelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Syukron ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.